Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video strategi pembelajaran Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Perkenalkan, saya Nina Lutansa, Widya Iswara Balai Pelatihan Kesehatan Semarang yang akan mendampingi Bapak Ibu pada Agenda 1 ini. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan gambaran umum tentang struktur Latsar CPNS khususnya Agenda 1, serta apa saja yang akan kita pelajari bersama selama 5 hari pembelajaran di Agenda 1. Menjadi ASN bukan sekedar menjadi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah. Sesuai dengan fungsinya, ASN adalah pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa yang membawa amanah besar. Latsar bukan sekedar formalitas, tetapi sebuah proses untuk menyiapkan calon ASN agar memiliki nilai, sikap, dan komitmen kebangsaan sejak awal pengabdian. Berikut adalah dasar hukum dilaksanakannya pelatihan dasar CPNS. Terdapat 3 pilihan metode penyelenggaraan Latsar CPNS. Di tahun 2026, Kementerian Kesehatan menggunakan metode full distance learning atau full online karena keadaan darurat tertentu. Pada metode ini, peserta akan melewati beberapa tahapan pembelajaran, yaitu pembelajaran mandiri, distance learning, serta aktualisasi di tempat kerja. Struktur kurikulum Latsar CPNS mencakup kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan bidang tugas. Untuk kurikulum pembentukan karakter PNS, ada 4 agenda yang akan dipelajari, yaitu sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan habituasi. Berikut adalah materi pelatihan yang akan dipelajari di masing-masing agenda. Nah, di video ini kita akan fokus pada agenda 1, sikap perilaku bela negara. Pada agenda ini, peserta akan dibekali dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Dan berikut adalah amanat pembelajaran dan indikator hasil belajar yang akan dicapai pada agenda 1. Pada agenda ini, peserta akan mempelajari 3 modul utama, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kedua, analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan, serta yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Pembelajaran agenda 1 ini diawali dengan pembelajaran mandiri, di mana peserta akan mempelajari bahan-bahan yang ada di LMS serta mengerjakan kuis dan latihan. Lalu selanjutnya, peserta akan masuk ke tahap distance learning yang terbagi menjadi sinkronus atau tatap muka maya sebanyak 17 jam pelajaran, serta asinkronus di mana peserta akan mengerjakan tugas-tugas secara mandiri sebanyak 20 jam pelajaran. Proses distance learning ini akan dilaksanakan selama 5 hari. Berikut adalah pembagian jam belajar sinkronus dan asinkronus selama 5 hari pembelajaran. Di hari pertama, peserta akan mengikuti 3 jam pelajaran sinkronus dan 5 jam pembelajaran asinkronus. Pada saat jam pembelajaran sinkronus, langkah pertama yang dilakukan fasilitator adalah membangun suasana pembelajaran yang kondusif untuk mempersiapkan peserta mengikuti pembelajaran. Dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran mandiri untuk modul 1, serta hal-hal yang perlu diperkuat dan didalami lebih lanjut. Selanjutnya, fasilitator akan memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran dan overview modul agenda 1, serta keterkaitannya dengan agenda 4 atau habituasi. Dilanjutkan dengan curah pendapat dan ceramah interaktif atau ceramah tanya jawab dengan materi modul pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Dan pada pembelajaran asinkronus hari pertama ini diakhiri dengan penjelasan tugas hari pertama. Untuk tugas hari pertama akan dilaksanakan peserta secara mandiri atau asinkronus sebanyak 5 jam pelajaran berbentuk tugas kelompok, yaitu membuat video podcast bertema dialog kebangsaan.
Untuk pembelajaran hari kedua, terdiri dari 3 jam pelajaran sinkronus dan 5 jam pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, fasilitator akan membangun suasana pembelajaran yang kondusif dan juga mereview pembelajaran sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan paparan tugas kelompok di hari sebelumnya, yaitu podcast dialog kebangsaan. Kemudian fasilitator memberikan umpan balik atau feedback atas hasil paparan tugas peserta. Selanjutnya pembelajaran dilakukan dengan cara pendalaman materi terkait modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian pemahaman hasil pembelajaran mandiri modul kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan, serta fasilitator memperhatikan hal-hal mana yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya, fasilitator akan memandu curah pendapat dengan materi analisis isu kontemporer dan pengelolaan konflik kepentingan, dan diakhiri dengan penjelasan tugas untuk hari kedua dan hari ketiga. Untuk tugas hari kedua, peserta akan melaksanakannya secara asinkronus, yaitu peserta akan diminta untuk melakukan analisis isu kebangsaan. Ini merupakan tugas kelompok yang dilakukan oleh peserta secara kelompok sejumlah 3-5 orang per kelompoknya. Di hari ketiga, peserta akan melaksanakan pembelajaran asinkronus 6 jam pelajaran. Jadi tidak ada tatap muka maya atau sinkronus di hari ketiga ini. Untuk tugas hari ketiga adalah peserta diminta untuk membuat video aksi bela negara. Ini merupakan tugas individu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu peserta. Kemudian di hari keempat, terdapat 3 jam pelajaran sinkronus dan 6 jam pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus diawali dengan membangun suasana pembelajaran yang kondusif serta mereview pembelajaran sebelumnya. Kemudian peserta diminta untuk memaparkan tugas kelompok hari kedua, yaitu terkait analisis isu kebangsaan. Kemudian kita membahas, memberikan umpan balik atau feedback atas hasil paparan tugas, dan juga melakukan pendalaman materi tentang penggunaan teknik analisis isu. Kemudian sesi tanya jawab pengalaman dan juga pemahaman hasil pembelajaran mandiri untuk modul ketiga, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara, serta kita bahas hal-hal yang perlu diperkuat dan diperdalam lebih lanjut. Dan untuk hari keempat, sinkronus juga diakhiri dengan penjelasan tugas hari keempat. Nah, untuk hari keempat ini ada 2 tugas yang harus dikerjakan oleh peserta, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, peserta diminta untuk menyusun rencana aksi bela negara yang nantinya akan dilaksanakan selama masa habituasi. Kemudian untuk tugas kelompoknya, peserta diminta untuk membuat video singkat yang menyatakan komitmen mereka dalam membangun kesiapsiagaan bela negara. Dan di hari kelima, kita akan memiliki 8 jam pembelajaran sinkronus. Ada 3 sesi, kita bagi dalam 3 sesi untuk pertemuan hari kelima. Diawali dengan membangun suasana belajar yang kondusif serta mereview pembelajaran sebelumnya. Kemudian peserta diminta untuk memaparkan tugas individu hari ketiga, yaitu video aksi bela negaranya. Kemudian paparan tugas individu hari keempat tentang rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di masa habituasi, dan juga paparan tugas kelompok hari keempat, yaitu tentang video komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Kemudian kita melakukan pembahasan dari paparan-paparan tugas tersebut, kita berikan feedback atau umpan balik, dan juga kita lakukan pendalaman materi terkait khususnya kesiapsiagaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian dilanjutkan dengan curah pendapat dan juga penguatan materi, misalnya terkait kemampuan awal bela negara, keprotokolan, kewaspadaan dini, dan atau praktek baris berbaris. Kemudian di akhir sesi 1, kita akan melakukan review dan juga pembulatan atau penyimpulan dari materi agenda 1. Masuk ke sesi 2, yaitu kita akan melakukan latihan dan gladi bersih api semangat bela negara. Dan di sesi 3, di malam harinya, kita akan melaksanakan upacara api semangat bela negara. Dan ini merupakan penutup atau puncak dari agenda 1. Demikian video penjelasan strategi pembelajaran agenda 1. Semoga video ini dapat memberikan gambaran proses pembelajaran dan bermanfaat bagi Bapak Ibu fasilitator dan peserta Latsar CPNS. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Salam bela negara.